Indonesia biasa disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Negara Indonesia bentuk pemerintahannya yaitu pemerintahan republik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan agama yang di dalamnya juga terdapat warisan budaya. Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, sehingga beberapa wilayah ekologi Indonesia disebut dengan mega biodiversity. Sumber daya alam yang ada di Indonesia meliputi minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, batu bara, emas, tanah yang subur, bauksit, perak, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam suku bangsa Indonesia juga memiliki sekitar 300 kelompok etnis yang dimana setiap etnis memiliki warisan budaya tersendiri yang berkembang selama berabad-abad. Selain itu, Indonesia juga terkenal memiliki seni musik, baik musik tradisional maupun musik modern. Alat musik tradisional di Indonesia meliputi angklung, gamelan, gendang, gong, cidor, kecapi, rebab, saluang, rebana, suling, kenong, tifa, dan lain sebagainya. Di balik kemerdekaannya bangsa Indonesia sekarang ini, dulunya sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lain. Demi tercapainya suatu negara yang merdeka, aman, dan tanpa dijajah oleh bangsa lain, Indonesia menyimpan banyak cerita sejarah yang dimana peristiwa tersebut sudah dirasakan betapa menderitanya kehidupan masa penjajahan oleh nenek moyang kita itu sendiri.
paguyuban pulau yang membentang sepanjang garis khatulistiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Puji Ratnasari. Saya kesini bertujuan untuk mewawancarai Bapak terkait tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya saya hendak bertanya terlebih dahulu profil Bapak. Siapakah nama Bapak dan kapan Bapak lahir? Saya punya nama Bapak Anis Aslor, tanggal lahir 2 Januari 1957. Baik. Terus saya kesini hendak bertanya kepada Bapak bagaimana yang cerita yang Bapak ketahui tentang sejarah PKI dan sejarah PKI, awal mula sejarah PKI sampai akhirnya kejadian PKI tersebut dibubarkan. Nah, gini, jadi zaman dulu itu waktu setahu saya tahun 63, jadi PKI sudah bertapak di Indonesia dan di kampung-kampung ini sudah mengambil orang mengajak orang-orang kampung untuk ikut berpartai, yaitu partai PKI, Partai Komunis Indonesia, supaya untuk mendirikan negara Indonesia, negara komunis. Jadi dia di kampung-kampung mengadakan senang-senang seperti hiburan-hiburan, ketoprak atau ludruk atau reog atau barongan untuk mendatangkan orang-orang desa biar dia datang beramai-ramai. Setelah datang itu dianggap, kalau datang tanpa didaftar, dia dianggap sudah dia masuk orang PKI, dan dia punya politik seperti makanan-makanan itu dia yang monopoli semua, seperti minyak tanah yang punya pun orang-orang PKI, yang berdagang orang PKI. Jadi biar terus seperti macam makan ditutup semua, biar orang susah mencari makan, biar percaya sama orang PKI kalau orang PKI ini pandai mengurus rakyat, dan juga melatih orang-orang kampung, dilatih untuk berbaris, dilatih untuk membawa senjata, karena tujuannya akhir-akhir tujuan pun dia untuk berontak sama pemerintah. Dan juga dia bermusuhan dengan orang-orang Islam, seperti orang-orang yang santri nanti diculik, dibunuh di mana-mana. Dan jadi waktu itu memang permusuhannya ya sama orang NU, karena waktu itu orang Islam yang besar adalah orang kampung adalah NU. Tapi karena orang NU pun sigap juga, dia mendirikan namanya P2A, itu pendidikan mental agama. Jadi orang-orang tua kita dulu itu pergi ke kampung-kampung memberi suluhan kepada orang-orang desa biar tahu namanya agama Islam, biar namanya kita tuh orang Islam bagaimana, biar tahu. Waktu itu memang orang buta akan agama, dan lepas itu karena orang PKI ini karena benci orang agama, ya memang semuanya ini
orang Islam terlalu dimusuhi, dan apa-apa sajalah yang menjadikan kegiatan orang Islam selalu dimusuhi. Memang inilah gambaran yang ada penglihatan saya waktu di kampung, karena saya pun masih kecil dan juga dikatakan belum tahu persis, tapi kita sudah lihat dengan keadaan waktu itu banyak orang PKI yang diseret, diikat, dibawa ke kantor polisi sama orang-orang dan dengan keamanan, dan banyak itu yang melawan pun waktu itu sigap dengan tentara di Indonesia. Waktu terjadi di pusat Jakarta, waktu 30 September terjadilah meletuslah gerakan PKI yang melawan dengan Indonesia, dengan menculik-culik para jenderal-jenderal itu pun didengar di orang kampung-kampung semuanya. Jadi waktu itu semua orang kampung-kampung, orang Islam pun siap-siap untuk melawan orang komunis, karena waktu itu memang orang komunis memang kejam sekali. Dia membunuh orang-orang kampung, membunuh orang-orang Islam. Jadi orang NU ini orang Islam yang notabene NU, dia akan melawan dengan ansornya, dengan bansernya. Dia siap teguh untuk melawan komunis. Saya hendak bertanya Bapak, maksud dari tentara RPKAD itu apa ya? RPKAD itu Resimen Para Komando Angkatan Darat Tentara Indonesia yang ditugaskan di pelosok-pelosok untuk menjemput gerakan-gerakan komunis dengan yang dipersenjatai dengan senjata yang lengkap. Pertanyaan selanjutnya Bapak, saya pernah membaca di sebuah situs online dan saya menemukan makna kata Girwani dan genjer-genjer. Apa maksud dari kata Girwani dan genjer-genjer tersebut Bapak? Jadi gini, namanya Girwani itu gerakan wanita Indonesia. Ini hanya dia untuk mengumpulkan orang-orang wanita Indonesia, dikumpulkan biar ikut berkumpul secara orang-orang sama PKI. Namanya Girwani lah. Genjer-genjer itu memang gerakan anti jenderal. Jadi memang ada tugasnya, yaitu menculik seorang jenderal, itu namanya genjer-genjer. Jangan lagunya ada lagu genjer ing kedoan pating keleler. Maksudnya itu biar gerakan nanti jenderal itu biar menculik orang jenderal, dia do mati teng keleleran itu. Baik, untuk ini pesan Bapak terhadap pemuda, untuk generasi pemuda sekarang agar tidak agar tidak seperti pada waktu masa PKI. Nah itu kita sebagai anak-anak muda ini, kita harus berjiwa besar, merasa kalau kita orang Indonesia yang berjiwa agama. Kita harus belajar dengan agama, terutama agama kita, agama Islam yang betul-betul. Jangan sampai seperti orang PKI yang anti agama. Jadi karena kalau kita anti agama, tidak Tuhan, itu kan berlawanan dengan agama. Jadi kita tuh harus betul-betul belajar yang baik dan mendalami agama-agama yang betul-betul bisa menjiwai dan bisa menjalankan dengan baik dengan syariatnya. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk menceritakan dan menjelaskan pada zaman terjadinya PKI. Oke.